Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu kembali di majelis ini, di masjid ini, di dalam sebuah momen yang mulia, yaitu majelis ilmu. Insyaallah majelis ini adalah majelis yang membawa faedah dan manfaat bagi kita semua. Sebelum kita memulai pembicaraan kita pada malam ini, terus terang ini cuma di Jogja ini. Begitu turun pesawat langsung duduk di majelis. Masih jet lag soalnya. Ya, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Ya, tapi ala kulli hal yang namanya nasihat itu apabila diminta harus diberikan. Wa idastan sahahu falyansah lahu. Hak muslim atas muslim yang lainnya. Apabila saudara kita minta nasihat, maka berilah nasihat. Karena tidak ada yang lebih berharga untuk dibagikan kepada sesama melebihi nasihat itu sendiri. Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Termasuk orang yang selamat dari kerugian adalah at-tawasi bil haqqi was sabri wal marhamah. Saling memberikan nasihat dengan kebenaran, dengan kesabaran dan dengan kasih sayang. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat karena nasihat itu sangatlah berguna bagi orang-orang yang beriman. Berguna bagi saya dan berguna juga bagi para ikhwah sekalian. Akan tetapi mohon maaf kalau nasihatnya kurang maksimal atau tidak seperti yang diharapkan. Salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mempersaudarakan kita di atas nikmat Allah yaitu Islam, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara tanpa melihat latar belakang, status sosial, suku, bahasa ataupun bangsa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersaudara dengan nikmatnya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan jadilah kamu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin, pada malam ini sebenarnya saya tahu judul materi pada malam ini tadi waktu mau naik pesawat.
Soalnya si Umu lupa ngasih tahu. Di WhatsApp-kan ke nomornya dan baru diberitahu baru tadi waktu naik pesawat. Belenggu apa? Hizbiyah. Ya, saya kira zaman sudah canggih maju seperti ini gitu ya. Kalau masih juga terjebak di dalam praktik-praktik hizbiyah, itu betul-betul terlalu. Ya. Zaman yang sudah maju seperti ini masih juga terjebak di dalam praktik-praktik hizbiyah. Ya, memang saya juga agak terkejut dengan judul itu, karena sudah lama saya nggak ngisi-ngisi tentang masalah-masalah seperti itu. Itu beberapa waktu yang lampau. Gitu. Memang waktu itu lagi hangat dan perlu. Maka itu sering dibahas. Sudah lama saya nggak mengisi tentang hal-hal seperti itu. Karena materinya biasanya tentang rumah tangga, kan begitu ya. Apalagi akhlak, fikih muamalah, dan sejenisnya. Nah, mengisi tentang masalah-masalah manhaji itu sebenarnya adalah perkara yang penting. Ya, dan kebutuhan kaum muslimin, apalagi salafiyin, untuk mengenal masalah-masalah yang bersifat manhaji itu adalah perkara yang sangat perlu untuk mereka ketahui dan mereka pelajari, sangat besar. Hanya saja tren majelis-majelis ilmu pada hari ini sudah agak bergeser sedikit, ya. Mereka tidak menjadikan itu sebagai sebuah perkara yang perlu untuk dibicarakan. Bahkan kadang-kadang kalau masalah ini diangkat di satu tempat dikatakan sudah basi. Ya, nggak perlu lagi dibicarakan tentang masalah seperti ini. Itu adalah perkara yang sudah lampau dahulu. Masa-masa saling tahdir mentahdir, kan begitu ya. Ada dua kubu dulu, kubu utara dan kubu selatan. Iya, mungkin sebahagian ikhwah yang hadir di sini merasakan masa-masa zaman-zaman tersebut. Dan mungkin saya yakin ikhwan-ikhwan yang pernah merasakan masa-masa seperti itu tidak akan mau kembali seperti itu lagi, kan begitu ya. Ya, yang lalu biarlah berlalu, nggak usah diulang lagi. Karena mukmin itu nggak boleh jatuh dalam satu lubang berkali-kali, ya. Pantang. La yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. 2 kali nggak boleh, apalagi berkali-kali. Cukuplah apa yang sudah terjadi dahulu, ya. Sebagian orang memerangi hizbiyah, tapi ternyata tanpa sadar terjebak dalam hizbiyah itu sendiri. Karena masalah hizbiyah ini erat hubungannya dengan banyak perkara. Ya, masalah harta, kedudukan, popularitas, hawa nafsu, semua campur aduk di situ. Ya. Semua campur aduk di situ. Sehingga mengkristal menjadi bentuk-bentuk hizbiyah yang kita lihat dan kita saksikan dahulu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tantangan dakwah sekarang ini dan ke depan ya tentunya berbeda dengan tantangan dakwah pada masa-masa dahulu. Nah, sekarang mungkin wasilah-wasilah ilmu sudah demikian luas, ya. Zamannya zaman internet, dulu kan nggak ada handphone, ditambah lagi dengan apa? Ada sekarang WA, WhatsApp, apalagi FB dan lain sebagainya, sehingga kita mudah berhubungan dengan para
ulama pada hari ini. Tidak seperti dulu. Untuk mendatangkan ulama agar kita mendapatkan pencerahan tentang masalah-masalah seperti ini, itu perlu menunggu beberapa tahun baru bisa berhubungan. Sempat juga datang kemari, ya, memberikan pencerahan kepada kita tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan manhaj. Walaupun nggak selesai, kan begitu. Dan nggak jelas, selesainya juga nggak jelas. Dan menurut saya belum selesai. Masalah pribadinya belum selesai. Ya, masalah yang lain sudah selesai, sudah jelas. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, kekeliruan sebagian orang ya di dalam masalah-masalah tersebut. Tabletnya pun terlambat jadinya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan yang berbahagia ini ya saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang berkaitan dengan belenggu hizbiyah, belenggu bid'ah sebenarnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Ya, karena yang membelenggu manusia itu adalah bid'ah itu. Ketika seorang terjerat di dalam firqah-firqah bid'ah, maka ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, dia pun akan terbelenggu di dalam belitan-belitan hizbiyah. Kisah ini populer ya, populer mungkin di kalangan para ulama, diriwayatkan oleh Ibnul Athir di dalam kitabnya Tarikhul Islam. Demikian juga yang lainnya juga menyebutkan kisah ini. Saya nggak tahu apakah sudah pernah saya sampaikan kisah ini di sini atau belum. Kalau sudah ya ini yang kedua kali kan begitu. Ini kisah diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, Al-Mizzi di dalam Tahdhibul Kamal, Az-Zahabi di dalam Siyar A'lam An-Nubala. Dari Ali Ibnul Madini, dari Hisham bin Yusuf As-San'ani, dia berkata, akhbaroni Daud bin Qais. Daud bin Qais telah mengabarkan kepadaku, kana li sadiq min ahli baiti Khawlan min Hadur. Aku punya seorang teman dari suku Khawlan di daerah Hadur. Yuqalu lahu Abu Syamar Dhu Khawlan. Namanya adalah Abu Syamir atau Abu Syamar Dhu Khawlan. Kharajtu min Son'a uridu qaryatahu. Aku berangkat dari kota Son'a menuju tempat tinggalnya di Hadur. Son'a, tahu di mana Son'a? Tahu? Di mana Son'a? Di Yaman. Falamma danautu minha wajadtu kitaban makhtuman fi dhahrihi ila Abi Syamar Dhi Khawlan. Ketika hampir sampai di daerah Hadur, aku menemukan sebuah surat yang tercecer di jalan. Tertulis pada sampulnya kepada, ya kan biasa itu ya, surat di sampulnya apa? KPD YTH kan gitu ya. Kepada yang terhormat kan gitu. Ini tertulis di sampulnya kepada Abu Syamar Dhu Khawlan. Wah, ini kan punya teman saya ini katanya. Ini surat teman saya.
Saya kebetulan mau ke rumahnya, ke rumah Abu Syamar. Maka diambillah surat yang tercecer ini oleh Daud bin Qais. Dia ambil. Lalu aku pun menemui Abu Syamar, ya, fawajadtuhu mahmuman hazinan. Aku dapati Abu Syamar ini sepertinya sedang murung dan sedih. Ada masalah ini. Dia sedang ada masalah. Sedang menghadapi masalah, dan masalahnya sepertinya masalah berat. Orang itu kalau kena masalah yang berat, murung dia, kan begitu ya. Murung, termenung, kan begitu ya. Matanya kosong, pandangan hampa, kan begitu. Nah ini Abu Syamar ini. Fasa'altuhu an dzalika. Faqal. Aku pun bertanya kepada Abu Syamar, temanku ini. Ada apa gerangan? Kenapa murung? Kenapa sedih? Faqal, dia pun bercerita. Qadima rasulun min Son'a fadzakara anna asdiqa'an li katabu ilayya kitaban fadhayya'ahu ar-rasul. Ada utusan tukang pos datang dari kota Son'a. Ya, fadzakara anna asdiqa'an li katabu ilayya kitaban. Kata tukang pos ini, dia membawa surat dari teman-temanku yang berada di Son'a. Mereka mengirim sebuah surat, sepucuk surat untuk diriku. Fadhayya'ahu Rasul, tapi tukang pos ini menghilangkan surat itu. Surat itu hilang di tengah jalan. Surat dari teman-temanku yang ada di Son'a. Faba'astu ma'ahu min raqiqi mayaltamisuhu min qaryati wa Son'a falam yajiduhu. Aku sudah mengerahkan khadim-khadim, pelayan-pelayan, pembantu-pembantuku untuk mencari surat itu, mulai dari Hadur sini kotaku ini sampai ke Son'a, enggak ketemu surat itu. Hilang surat itu. Ya, surat yang dicari ternyata itu ada di tangan temannya. Fa asfaqtu min dzalika fa qultu fa hadzal kitab qad wajadtu. Aku pun kasihan kepadanya, lalu aku berkata, nah ini dia suratnya. Aku menemukan suratmu, tertulis di sampulnya ila Abi Syamar. Nah, ini namanya pucuk cinta ulam tiba, kan gitu ya. Ya, ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena enggak ada di dunia ini yang namanya kebetulan. Ya, kebetulan enggak ada kebetulan. Semua sudah ditulis sebenarnya. Allah telah menulis bahwa Daud bin Qais akan menemukan surat itu. Ya, surat itu ternyata milik temannya. Begitu Allah mengaturnya. Sampailah surat itu ke tangan Abu Syamar. Ya, begitu takdir. Dicari-cari dari Hadur ke Son'a enggak ketemu. Enggak dicari, ketemu. Kan begitu. Kita kan pernah mengalami seperti itu ya. Pernah. Adik-adik di sini pernah. Cari barang enggak ketemu. Enggak dicari ketemu dia. Dicari-cari enggak ketemu. Cari sana cari sini hingga habis waktu, kan begitu ya. Salat pun ketinggalan. Gara-gara nyari barang. Enggak dicari, ketemu dia. Itu Allah yang ngatur, kan begitu ya. Nah demikian ya Pak. Faqal alhamdulillahilladzi aqdaraka alaihi. Maka dia pun mengatakan alhamdulillah yang telah menakdirkan engkau menemukan surat ini. Sahutnya gembira dia, ya. Fafaddahu faqara'ahu. Maka dia pun membuka surat tersebut dan membacanya. Dia bacalah surat itu. Faqultu, maka iseng-iseng Daud bin Qais berkata kepada temannya, "Aqri'nihi." Coba berbagilah, bacalah surat itu keras-keras. Aku pun ingin tahu apa isi suratnya. Kalau bukan rahasia. Faqal, maka Abu Syamar berkata kepada temannya ini, "Inni la astahditsu sinnak." Engkau masih terlalu muda untuk tahu isi surat ini. Kamu masih terlalu muda untuk tahu isi surat ini. Ya memang Daud bin Qais itu dia lebih muda dari Abu Syamar. Abu Syamar ini seorang yang sudah berumur. Ya, usia senja, berumur dia.
Apa katanya? Innil astahdisu sinnak. Kamu ini masih terlalu muda untuk tahu isi surat ini. Faqultu fama fihi. Apa rupanya? Kata Daud bin Qais. Abu Syamar menjawab, darbur riqab. Isinya adalah pertumpahan darah. Ini menyangkut masalah nyawa ini, hidup mati ini surat. Jawabnya singkat. Nah, Daud bin Qais mulai menerka-nerka. Ya, mulai menebak kemana kira-kira apa kira-kira isi surat tersebut. Maka dia berkata, la'allahu katabahu ilaika nasun min ahli Harura fi zakati Malik. Jadi ini Daud bin Qais langsung tembak langsung istilahnya. Ya, dia langsung menebak isi surat itu. Pasti ini ya barangkali ada sekelompok kaum Harura, ini adalah salah satu aliran Khawarij yang menulis surat itu untukmu berkenaan dengan zakat hartamu. Ini jangan-jangan ini dari orang-orang Khawarij yang menulis surat untukmu berkaitan dengan zakat hartamu. Kamu belum nyetor. Kalau kamu nggak nyetor-nyetor, kamu bisa dihukumi murtad. Halal darahmu. Takut kamu, iya kan? Terkejut itu siapa? Abu Syamar. Ya, ini juga merit materi kita malam ini. Bagaimana belenggu hizbiyah itu membuat orang itu takut, membuat orang itu tertekan, kan begitu ya? Ikatan-ikatan bid'ah. Min aina ta'rifuhum? Dari mana engkau tahu tentang mereka? Tanya Abu Syamar kepada temannya. Qultu, maka Daud bin Qais berkata, inni wa ashaban li nujalisu Wahab bin Munabbih. Aku dan beberapa orang sahabat-sahabatku sering menghadiri majelisnya Wahab bin Munabbih, salah seorang ulama salaf, ulama ahlul hadis, ulama salaf, ikhwan fillah. Kami sering menghadiri majelisnya. Fayaqulu lana, dan dia sering berkata kepada kami, memperingatkan kami. Apa ya salah satu materi yang sering disampaikan oleh Wahab bin Munabbih kepada murid-muridnya, kepada Daud bin Qais dan murid dan sahabat-sahabatnya? Isi kajiannya adalah ihdharu ayyuhal ahdas al-aghmar haula'i al-harura. Wahai anak-anak muda, hati-hatilah wahai para pemuda dengan kaum Harura itu. Orang-orang Khawarij ini, apapun namanya, dulu kan Harura, sekarang boleh berganti nama dengan nama-nama yang lain. Ya, nama boleh berganti, tapi hakikatnya sama. Hati-hati, wahai para pemuda. Jadi di sini Wahab bin Munabbih mengingatkan khususnya para pemuda, karena yang banyak menjadi korban pemikiran-pemikiran Khawarij ini adalah anak-anak muda. Ya, anak-anak muda seperti ini kan, anak-anak muda punya semangat, punya tenaga, punya cita-cita, mudah dipanas-panasi kan begitu ya. Ya kan? Ya, dikasih ilmu bela diri, dikasih pedang, dikasih senjata, oke, kan begitu. Hati-hati. Ya, nah sekarang kadang-kadang ya antum latihan-latihan beda, antum latihan bela diri boleh. Tapi untuk bela diri ya. Tapi kalau latihan perang nggak boleh, beda itu. Antum harus membedakan. Antum latihan bela diri silakan. Tapi kalau latihan perang nggak boleh. Karena untuk perang ada di negeri ini sudah ada, ya, yang mengurusnya, yaitu siapa? Negara, pemimpin, presiden. Maka Arab Saudi menangkapi para pemuda yang terlibat latihan-latihan militer di negara lain. Ya tentunya itu hasil musyawarah mereka dengan para ulama juga tentunya. Ya, pemerintah atau kerajaan Saudi Arabia mengambil tindakan seperti itu. Karena memang nggak boleh secara hukum agama antum membuat latihan-latihan perang di sini seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij di Aceh dulu kan begitu. Digrebek lah kan begitu ya. Latihan perang bukan latihan bela diri. Beda itu.
Nah, ini kadang-kadang anak-anak muda ini mudah dipanas-panasi. Ya, kalau antum sudah menggelegak semangatnya sampai ke ubun-ubun, ya, lalu nggak ada pelampiasannya. Nah, inilah dia. Inilah yang akan dimanfaatkan oleh orang-orang Khawarij dengan berbagai macam trik, slogan dan syiar mereka yang seolah-olah meninggikan dan memperjuangkan Islam, tapi pada hakikatnya adalah meruntuhkan Islam, meruntuhkan dakwah Islam dan menyesatkan manusia, bahkan membinasakan manusia. Jadi Wahab bin Munabbih ini di dalam majelis-majelis sering memperingatkan kaum muslimin, khususnya para pemuda, wahai para pemuda, anak-anak muda, hati-hati terhadap mereka ini, yaitu kaum Harura, orang-orang Khawarij, ya. Yang sekarang ini sudah jelas sebagian orang atau sebagian kelompok sekarang ini ya jelas-jelas menyatakan bahwa aliran kami adalah ini, tokoh kami adalah ini, yang dihukumi oleh para ulama sebagai tokoh Khawarij. Seperti apa? Usama bin Laden misalnya. Lalu kelompok-kelompok yang ada sekarang ini, kelompok-kelompok yang berafiliasi ke sana, terang-terangan mengatakan idola kami itu, pahlawan kami. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Tapi bagi sebagian orang ini masih belum jelas lagi. Wah, belum jelas, itu belum tentu dia itu punya pemikiran seperti itu. Masih berhusnuzon istilahnya. Apa? Berhusnuzon. Sayangnya bersuuzon kepada ya saudara-saudaranya yang berada di atas manhaj salaf. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Baik. La yudkhilukum fi ra'yihim al-mukhalif. Jangan sampai, kata Wahab bin Munabbih, kelompok-kelompok Khawarij ini menarik kalian kepada pemikiran mereka yang sesat. Fa innahum urrah li hadhil ummah. Ya, karena mereka itu ibarat penyakit di tubuh umat ini. Maka kepada para asatiz, guru, ya, muallim, hendaknya juga di dalam kajian-kajian, materi-materi yang mereka sampaikan, jangan lupa menyampaikan pesan ini. Enggak perlu ditutup-tutupi, ya. Dan tidak perlu kita bersimpati. Ya, kadang-kadang sebagian orang berusaha menutup-nutupi seperti aksi-aksi yang mereka lakukan, ya, seolah-olah ada unsur pembelaan. Ada rasa kasihan, ada rasa simpati kepada pelaku-pelakunya. Padahal Abu Umamah pernah melihat kepala-kepala yang dipancang, kepala-kepala kaum Khawarij yang dipancang di atas tiang-tiang. Mereka dipajang begitu, ya. Maka ketika Abu Umamah melihatnya, beliau mengatakan apa? Kilabu ahlin nar. Kilabu ahlin nar. Apa yang telah dilakukan oleh syaitan terhadap umat Muhammad? Maka salah seorang Abu Ghalib yang ada di dekat situ, di dekat Abu Umamah, berkata kepada Abu Umamah, wahai Abu Umamah, apakah yang engkau katakan ini sesuatu yang engkau ucapkan dengan logika ataupun berdasarkan pemikiran engkau, atau engkau dengar dari Rasulullah? Maka Abu Umamah mengatakan, kalaulah seandainya aku hanya mendengar satu atau dua kali saja, niscaya tidak akan aku sampaikan kepada kalian. Sungguh aku telah mendengarkannya berkali-kali dari Nabi sallallahu, lebih dari 7 kali, kata beliau, mendengarkan hal tersebut. Jadi di sini Abu Umamah tidak memberikan simpati sedikit pun kepada apa? Korban-korban dari kalangan Khawarij itu. Demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Apa kata Wahab bin Munabbih di sini? Fa innahum urrah li hadhil ummah. Mereka ini adalah penyakit, ya, virus di tengah-tengah umat ini, di tubuh umat ini. Ya, fadafa'a ilayyal kitab. Maka Abu Syamar pun menyerahkan surat itu kepadaku. Ternyata isinya adalah apa? Fa qara'tuhu fa idza fihi. Ketika aku buka, isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim kepada Abu Syamar Dzu Khaulan, salamun alaika. Kami memuji Allah yang tiada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Dia. Kami pesankan kepada Anda
supaya tetap bertakwa kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Sesungguhnya dinullah adalah bimbingan dan hidayah di dunia dan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Jika surat ini sampai, ya itu biasa ya, muqaddimah surat seperti itu. Apa isinya? Jika surat ini sampai ke tangan Anda, maka segeralah bayar zakat harta yang telah Allah wajibkan atas diri Anda. Niscaya Anda berhak mendapatkan perlindungan Allah dan walinya. Kalau tidak, nyawa Anda enggak dijamin selamat. Coba lihat orang-orang yang sudah terbelenggu kepada pemikiran-pemikiran ini. Ada kadang-kadang takut dia keluar. Kenapa? Dapat ancaman-ancaman seperti ini. Apalagi selama ini dia adalah penyandang dana yang besar atau infaknya besar untuk kelompok itu. Nah ini sangat dijaga ini, ditakut-takuti, diintimidasi, diancam, ya, supaya jangan apa? Membelot. Kalau membelot murtad. Lucunya kalau yang miskin membelot nggak apa-apa, karena nggak ada infaknya. Dia murtad nggak apa-apa, tapi kalau yang ini murtad ini diancam dibunuh. Walaupun ya kadang-kadang sebatas ancaman saja. Nah ini yang terjadi pada siapa? Abu Syamar Dzu Khawlan. Ya, karena dia orang kaya, ya, sampai dituliskan surat kepadanya supaya mengeluarkan zakat hartanya kepada mereka. Ya, maka fakultu lahu, aku katakan kepada Abu Syamar ini, kasihan aku melihatnya, sedih, takut kan begitu ya, murung, kayaknya tertekan begitu, depresi. Aku katakan kepadanya, fa inni anhaka anhum. Saya ingatkan kamu supaya tidak meladeni permintaan mereka. Jangan ladeni, jangan berikan zakat hartamu kepada mereka. Qal fa kaifa attabi'u qaulak wa atruku qaula man huwa aqdamu minka. Maka Abu Syamar berkata kepada temannya ini, bagaimana bisa aku mengikuti perkataanmu dan meninggalkan orang-orang yang lebih tua darimu? Itu orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang berumur. Sementara Daud bin Qais anak muda, lebih muda tentunya. Maka Daud bin Qais pun memberikan solusi kepada Abu Syamar. Nah ini salah satu metode di dalam dakwah. Jangan paksakan orang harus menerima hidayah dari lisan kita. Bawa dia. Nah di sini apa tawaran Daud bin Qais? Daud bin Qais berkata, atuhibbu an udkhilaka ala Wahab bin Munabbih hatta tasma'a qawlahu wa yukhbiruka khabarahum. Maukah engkau aku pertemukan dengan Wahab bin Munabbih agar engkau dapat mendengar nasihatnya dan menceritakan kepadamu tentang kaum Harura itu? Ya, jadi Daud bin Qais pun tahu diri dia lebih muda daripada Abu Syamar. Ya enggak mungkin kadang-kadang menggurui orang tua kan begitu ya. Orang tua melihat anak muda, kamu masih bau kencur kan begitu ya, saya sudah banyak makan asam garam. Kadang-kadang perkataannya dimentahkan begitu ya. Maka Daud bin Qais pun menawarkan hal ini kepada Abu Syamar. Maka Abu Syamar pun menyetujuinya. Nah, demikianlah nikmat ya, nikmat bertemu dengan ulama itu. Ya. Dia dapat hidayah setelah bertemu dengan Wahab bin Munabbih. Abu Syamar ini nanti akhirnya mendapat hidayah kepada sunnah, meninggalkan pemikiran-pemikiran hizbiyah, khawarij, bid'ah. Ya, setelah bertemu dengan siapa? Dengan Wahab bin Munabbih. Dia pun mengatakan na'am. Udah pasrah dia kan. Iyalah. Mungkin ini solusinya. Fa nazaltu wa nazala ma'iya ila San'a. Maka kami pun berangkat ke San'a. Tsumma ghadawna hatta adkhaltuhu ala Wahab bin Munabbih. Kemudian kami pun berangkat menemui Wahab bin Munabbih. Wajadna inda Wahab nafaran min julasaihi. Ketika itu di majelis Wahab hadir beberapa orang sahabat-sahabatnya, murid-muridnya. Faqala li ba'duhum, man hadha syekh? Salah seorang dari mereka berkata kepadaku, siapa orang tua ini? Faqultu hadza Abu Syamar Dzu Khawlan min Hadur walahu haja ila Abi Abdullah. Ini adalah Abu Syamar Dzu Khawlan dari Hadur. Dia ingin bertemu Abu Abdullah yaitu Wahab bin Munabbih untuk satu keperluan.
Qalu, murid-muridnya Wahab bin Munabbih berkata, afala yadhkuruha? Coba ia sebutkan apa keperluannya. Mau apa dia? Fakultu, Daud bin Qais mengatakan, innaha hajah yuridu ayyastashiruhu fi ba'di amrihi. Dia ini ingin konsultasi dengan syekh tentang masalah pribadinya. Faqamal qaum, maka mendengar perkataan itu mereka pun bangkit meninggalkan majelis. Nah, ini adab. Ya, kalau guru kita atau ustadz kita punya pembicaraan yang sifatnya pribadi, rahasia ataupun tertutup, ya kita hendaknya tidak ikut campur di situ. Ya, makruh hukumnya dan dilarang. Ya, di satu pertemuan yang sifatnya tertutup dan kita tidak diundang, bertahan di situ. Tahu diri, yaitu apa? Menyingkir. Karena mungkin ada pembicaraan rahasia yang tidak boleh tersebar keluar. Nah, ketika kita mendengarnya belum tentu bisa tersimpan di dalam hati. Sampai di luar kita bocorkan rahasia kaum tersebut. Nah, ini menjadi mudarat, ikhwani fiddin. Maka ini adabnya. Mereka pun bangkit dan meninggalkan majelis tersebut. Tinggallah bertiga, Wahab bin Munabbih, Abu Syamar dan Daud bin Qais. Wahab berkata kepadanya, ma hajatuka ya dha khawlan? Apa keperluanmu wahai Dhu Khawlan? Faharaja wajabana minal kalam. Namun tiba-tiba Abu Syamar ini ciut nyalinya. Dia tidak berani bicara. Mungkin grogi kan begitu ya. Apa namanya? Demam panggung begitu. Enggak bisa bicara dia. Takut dia. Ya, tiba-tiba beleng begitu. Maka Wahab bin Munabbih pun berkata kepadaku, "Ambir an syekhik." Ya, coba terangkan apa keperluannya. Maka aku pun berkata, "Na'am ya Abu Abdullah." Ya, baik wahai Abu Abdullah. Sesungguhnya Abu Syamar Dhu Khawlan ini adalah seorang ahli Quran. Dan dia adalah orang baik-baik, ya, menurut pengetahuanku. Wallahu alam dengan isi hatinya. Ia menceritakan kepadaku bahwa ada sekelompok kaum Harura datang menemuinya dan berkata kepadanya, zakat yang Anda serahkan kepada pemerintah itu tidak sah, sebab mereka tidak memberikannya kepada yang berhak. Maka serahkanlah zakat Anda kepada kami. Kami akan menyerahkannya kepada orang yang berhak menerimanya. Saya lihat, kata Daud bin Qais, nasihat Anda kepadanya wahai Abu Abdullah lebih meyakinkan dirinya daripada nasihatku, perkataanku. Ia menyebutkan kepadaku bahwa zakat yang diserahkannya kepada mereka, ya, untuk 1 hektar wajib dikeluarkan 100 farak buah-buahan yang dibawa oleh hewan tunggangan bersama budak-budaknya. Besar. Ini orang kaya ini Abu Syamar ini. Makanya diancam dia. Maka Wahab bin Munabbih pun berkata kepada Dhu Khawlan, "Ya Dha Khawlan, aturidu an takuna ba'dal kibar haruriyan?" Wahai Abu Wahab bin Munabbih berkata kepada Dhu Khawlan, "Wahai Dhu Khawlan, Abu Syamar, maukah engkau menjadi seorang harura, yaitu seorang khawarid, setelah engkau tua nanti? Engkau kafirkan orang-orang yang lebih baik darimu. Apa yang engkau katakan di hadapan Allah kelak ketika engkau dihadapkan dengan orang-orang yang engkau kafirkan itu, Allah Subhanahu wa taala menggolongkan mereka dalam golongan orang-orang yang beriman, sementara mereka engkau golongkan dalam orang-orang yang kafir." Ini kan ciri khawarij, yaitu apa? Suka kafir kafir, kan itu, mudah mengkafirkan. Maka Wahab bin Munabbih berkata kepada Dhu Khawlan, bagaimana nanti di hadapan Allah? Ya, engkau berhadapan dengan orang-orang yang justru lebih baik darimu. Engkau kafirkan mereka sementara Allah menggolongkan mereka dalam golongan orang-orang yang beriman. Ya, kemudian Wahab bin Munabbih pun menguliti satu persatu pemikiran-pemikiran khawarij yang selama ini membelenggu Abu Syamar Dhu Khawlan. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di antara perkataan Wahab bin Munabbih kepada Dhu Khawlan, panjang ya. Ada beberapa poin yang penting saya sampaikan di sini dari perkataan
Wahab bin Munabbih, nasihat beliau kepada Abu Syam Mardu Khawlan. Beliau berkata, "Ala tara ya dha Khawlan, inni qad adraktu sadral Islam." Tidakkah engkau lihat wahai Dhu Khawlan, aku telah melihat masa-masa awal Islam. Fa wallahi ma kanat lil khawarij jamaah qattu illa farraqahallahu ala syarri halatihim. Wa ma adhara ahadun minhum qawlahu illa daraballahu unuqah. Aku telah lihat masa-masa awal Islam, demi Allah, tidaklah kaum Khawarij ini memiliki jemaah melainkan Allah telah mencerai-beraikan mereka dalam kondisi yang sangat buruk. Itu ciri-ciri mereka, bercerai-berai, berpecah belah, saling mengkafirkan satu sama lainnya, bukan mengkafirkan orang lain lagi, bukan mengkafirkan kelompok di luar mereka lagi, tapi mereka saling mengkafirkan satu sama lainnya. Tidaklah seorang pun dari mereka menyatakan pendapatnya kecuali dipenggal lehernya. Saling menumpahkan darah justru di antara mereka sendiri. Itu yang terjadi. Kemudian beliau mengatakan, wa ma ijtama'atil ummah ala rajulin qattu minal khawarij. Demi Allah, umat ini tidak pernah bersepakat untuk mengangkat seorang khawarij menjadi khalifah. Itu rahmat Allah atas umat ini, bahwa tidak ada khalifah, ya, maupun raja yang memimpin umat ini, yang membawahi umat ini dari kalangan khawarij. Dapat antum bayangkan ya khonifuddin, seandainya orang-orang khawarij ini atau seorang khawarij menjadi khalifah, apa jadinya? Beliau katakan di sini, walau amkanallahu al-khawarij min ra'ihim la fasadatil ard. Demi Allah, kalaulah Allah memberikan kekuasaan kepada kaum khawarij untuk melaksanakan pendapat mereka, pemikiran mereka, niscaya akan rusaklah dunia ini. Ini yang dikatakan oleh Wahab bin Munabbih berapa abad yang lalu, ya, ribuan abad ratusan abad yang lalu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Seandainya khawarij ini Allah beri kekuasaan, amkanallah min ra'yihim, untuk melaksanakan pemikiran-pemikiran mereka itu, rusak dunia ini, ikhwani fiddin. Tapi begitulah sunnatullah, mereka tidak akan bisa berkuasa. Islam tidak akan bisa jaya dengan pemikiran mereka. Siapa yang merasa bahwa Islam bisa jaya dengan pemikiran mereka, dia adalah orang yang paling jahil di atas muka bumi. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Dari dulu sampai sekarang, kerjaan mereka apa? Apa yang mereka hasilkan? Kehancuran demi kehancuran. Akan rusaklah dunia ini. Bukan hanya momok bagi orang kafir, bahkan menjadi momok bagi kaum muslimin sendiri. Dan Allah tidak akan mengangkat mereka menjadi pemimpin atas umat ini. Itu jaminan, ya khonifuddin ma'asyiral muslimin. Ya, Allah tidak akan mengangkat mereka menjadi pemimpin atas umat ini. Kita dapat lihat sekarang ini, khonifuddin, belum berkuasa saja sudah menakutkan, kan begitu ya. Apa yang disebut apa sekarang ini? ISIS. Di tempat kerusuhan sana, Suriah dan Irak, itulah dia produk kekacauan, kerusuhan. Ya, yang muncul adalah kelompok-kelompok yang subur, adalah kelompok-kelompok seperti itu. Tanyakan kepada orang-orang yang telah membuat fitnah di tempat itu, bagaimana mereka menghentikan darah di situ, yang tertumpah di situ. Kalau tidak ada bimbingan ulama, memang hancur. Mudah-mudahan enggak terjadi di sini. Kita berdoa. Maka salafiyun adalah yang terdepan di dalam menjaga stabilitas keamanan sebuah negeri. Terdepan, itu yang paling penting. Salah satu tugas salafiyun adalah menjaga stabilitas keamanan sebuah negeri. Jangan sekali-kali dikacau, dan jangan terlibat di dalam merusak stabilitas keamanan sebuah negeri. Seperti yang terjadi di Suriah itu. Orang-orang yang memancing-mancing kerusuhan, berusaha untuk menurunkan, anggaplah pemimpin itu kafir. Sanggupkah menurunkannya tanpa menimbulkan fitnah yang besar? Sekarang penduduknya mengungsi. Ada yang mengungsi ke Eropa,
nggak tahu nasibnya bagaimana di Eropa sana. Kita membantu, tapi sampai kapan kita bisa membantu? Ada batasnya juga. Itu dari kerugian yang diderita oleh masyarakatnya. Belum lagi kerugian yang diderita oleh kaum muslimin dengan munculnya kelompok-kelompok seperti ini. Ya. Coba lihat, ikhwan fillah. Kelompok-kelompok Khawarij ini muncul di daerah-daerah yang rusuh. Ya. Kalau daerah yang aman, terkendali, stabilitas keamanan terjaga, nggak bisa mereka berkembang, dan mereka sengaja membuat rusuh supaya mereka berkembang. Hati-hati itu. Yang jadi pionnya anak-anak muda. Yang jadi pionnya, tumbalnya ini anak-anak muda ini, yang muda-muda, yang culun-culun, ya, yang lugu-lugu. Itu mangsa mereka. Itu adalah apa namanya? Istilahnya apa ya? Mangsa mereka itu. Demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Nah, setelah terjadi kerusuhan, kekacauan, pertumpahan darah, siapa yang dapat menghentikannya? Siapa yang bertanggung jawab? Semuanya lari, enggak ada yang mau bertanggung jawab. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Ya. Nah, demikian. Nah, ini satu hal yang disebutkan oleh, maaf agak panjang sedikit, enggak apa-apa ya. Belum habis soalnya. Nanti kisahnya putus tengah jalan. Apa kata? Kita lanjutkan perkataan dari Wahab bin Munabbih. Wa quti'atis subul wa quti'al hajju an baitillahil haram. Wa idzan la'ada amrul Islam jahiliyatan hatta ya'udan nas yasta'inuna bi ru'usil jibal kama kanu fil jahiliyah. Wahab bin Munabbih mengatakan, seandainya mereka berkuasa dan melakukan pemikiran, melaksanakan, mengamalkan pemikiran mereka itu, niscaya akan rusaklah dunia ini. Di Indonesia ya sudah kacau balau dibikinnya, kan begitu ya. Ditembaki orang, coba bayangkan ya. Di tengah keramaian masyarakat umum ditembaki orang-orang. Coba bayangkan itu. Apa yang mendorong orang mau melakukan seperti itu? Kalau bukan karena belenggu Khawarij ini, ya, niscaya akan jalan-jalan akan disabotase dan perjalanan ibadah haji ke Baitillahil Haram akan terputus. Walhasil umat Islam kembali seperti pada masa jahiliyah dulu, hingga mereka harus mengasingkan diri ke puncak-puncak gunung, sebagaimana yang pernah mereka lakukan pada masa jahiliyah dulu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa wa idzan laqama aktsaru min asyrah aw 20 rajulan laisa minhum rajulun illa wa huwa yad'u ila nafsihi bil khilafah. Apa kata Wahab bin Munabbih? Niscaya kalaulah mereka melaksanakan pemikiran mereka, orang-orang Khawarij ini akan muncul 10 atau 20 orang, kata Wahab bin Munabbih, setiap orang mengklaim dirinya lah khalifah. Ya, kan seperti itu. Ya, pecah. Ya, ini khalifahnya ini. Pecah lagi ini, nanti jadi 2 khalifahnya, kan begitu ya. 10-20 orang akan muncul, semuanya mengaku dirinya sebagai khalifah. Wa ma kulli rajulin minhum akthar min 10,000 yuqatilu ba'duhum ba'dha wa yashhadu ba'duhum ala ba'din bil kufri. Ya, kemudian apa? Masing-masing khalifah diikuti oleh puluhan ribu pasukan, punya pasukan masing-masing, dan saling berperang di antara mereka, serta saling memvonis kafir satu sama lainnya. Ya. Hatta yusbihur rajul al-mu'min khaifan ala nafsihi wa dinihi wa damihi wa ahlihi wa malihi wa la yadri aina yasluku wa ma'aman yakunu. Apa kata beliau? Sehingga seorang mukmin mengkhawatirkan terhadap keselamatan dirinya, agamanya, nyawanya, keluarganya, dan hartanya. Dia tidak tahu kemana harus melarikan diri dan siapakah yang harus dipercayai. Seperti itu yang terjadi di Suriah, seperti yang dikatakan oleh Wahab bin Munabbih berapa abad yang lalu ya. Demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Coba lihat penduduk Suriah, mengkhawatirkan keselamatan nyawanya, agamanya, keluarganya, hartanya, ya. Melarikan diri, mengasingkan diri, lari ke sana, lari kemari, mengungsi ke sana, mengungsi kemari.
Ya, nggak tahu siapakah yang harus dipercayainya di tempatnya. Demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Nah, itu salah satu di antara, sudah diingatkan tadi, waktunya sudah habis. Kisahnya masih panjang, ya, tapi waktunya sudah habis, jadi kita cukupkan sampai di sini. Ya, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin, ya itulah beberapa di antara ya, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbih ya kepada Abu Syamar Dzu Khawlan. Dan pada akhirnya ikhwan fillah ma'asyiral muslimin ya Abu Syamar Dzu Khawlan ini pun berdiri setelah mendengarkan banyak sekali kita katakan hujah-hujah yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbih kepadanya. Dia dikuliti satu persatu pemikiran-pemikiran Khawarij ini. Nah, pada akhirnya Dzu Khawlan pun berdiri dan berkata, Ashhadu anni nazaltu an ra'yil haruriyah wa saddaqtu ma qulta. Dzu Khawlan segera bangkit dan berdiri seraya berkata, saksikanlah bahwa aku telah melepaskan diri dari pemikiran-pemikiran Haruriyah, Khawarij, dan aku benarkan apa yang engkau katakan itu. Dia pun taubat dari pemikiran Khawarij tersebut. Lepaslah dia dari belenggu hizbiyah yang mengekang dirinya, mengekang jiwanya, menyesatkan akidahnya. Falam yalbas Dzu Khawlan illa yasiran hatta mata. Ini beruntungnya Abu Syamar Dzu Khawlan ini, tidak berapa lama kemudian Dzu Khawlan pun pergi menghadap Rabbnya. Mati dia. Alhamdulillah matinya di atas sunnah. Selamat dia. Datang bertemu Allah tidak membawa pemikiran Khawarij tersebut. Gara-gara surat yang hilang di tengah jalan, kan begitu. Begitulah dia ya sebab yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Ya, gara-gara surat yang tercecer. Yang sebenarnya dia kesel, kan begitu ya. Kenapa surat ini hilang? Tapi itulah dia sebab akhirnya dia bertemu dengan Wahab bin Munabbih. Itulah jalan yang Allah buka untuknya, ikhwan fillah, hingga dia mendapat hidayah, bertemu dengan ulama Ahlus Sunnah yang menyelamatkannya dari pemikiran Khawarij, pemikiran yang bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikianlah ya kisah yang mungkin dapat kita petik banyak sekali manfaat dan faedah di dalamnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan kita dari berbagai macam bentuk pemikiran, ya, khususnya pada masa sekarang. Banyak sekali ya kita katakan bahaya yang beredar di tengah-tengah kita, khususnya para pemuda. Saya ingatkan kepada para pemuda, hati-hati ya dengan dengan internet, website yang kadang-kadang namanya itu sepertinya bagus, tapi isinya itu menyesatkan, menipu dan mengelabui. Ya, ahli bid'ah itu seperti kata Al-Imam Al-Barbahari, seperti kalajengking. Ya, dia menyembunyikan ekornya. Ya. Nah, ketika dia dapat kesempatan untuk menyengat korbannya, dia sengat. Demikian ikhwan fillah bahayanya pemikiran-pemikiran bid'ah ini, apapun namanya, apalagi sekarang. Ada Syiah, ada Khawarij, dua-duanya ini adalah virus penyakit yang sangat berbahaya di tubuh umat ini. Ya, dan mereka menanamkan bid'ah ini, menyebarkan bid'ah ini ke tengah-tengah kaum muslimin, tidaklah dengan cara yang vulgar, tidak, tapi dengan cara yang penuh dengan tipu daya, menampilkan seolah-olah mereka sama dengan Ahlus Sunnah. Ya, tidak ada beda. Ketika kita lengah, ketika kita sudah terkesima, takjub ya kepada perkataan-perkataan mereka, nah disitulah baru kita akan dibawanya kepada alam lain, ya, alam bawah sadar, hingga kita pun menjadi orang yang tersihir. Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara kata-kata ya retorika itu ada yang bisa menjadi sihir. Ya, hingga kadang-kadang kita pun heran dan terkejut
si fulan, ya, yang nggak ada, dia orang biasa, bahkan mungkin nggak mungkinlah terkena atau terpengaruh pemikiran-pemikiran Khawarij, tiba-tiba apa? Pegang pistol nembaki orang, kan begitu. Siapa sangka, Ikhwanifiddin Ma'asir, ya, yang ternyata dia cuma tukang pijat misalnya, oh jadi penembak jitu, kan begitu, tembaknya. Siapa sangka, Ikhwanifiddin? Siapa sangka? Ya, artinya apa? Siapapun bisa terjangkiti dengan pemikiran ini. Terbelenggu dengan apa? Sihir ahli bid'ah ini, retorika ahli bid'ah. Ikhwanifiddin Ma'asir. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Untuk selanjutnya, pertanyaan jangan banyak-banyak. Ada berapa pertanyaan? Satu pertanyaan saja saya pilih. Ana mau tanya, bagaimana caranya menasihati saudara saya yang telah ikut majelis-majelis bid'ah? Beliau ketika ditanya kenapa datang, kenapa menghadirinya, dia jawab hanya sekedar ingin tahu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, Yunus bin Ubaid pernah memarahi anaknya. Suatu ketika Yunus bin Ubaid memperingatkan murid-muridnya, hati-hati terhadap kaum Mu'tazilah, ahlul kalam. Jangan kalian menghadiri majelis-majelis mereka. Demikian peringatan Yunus bin Ubaid kepada murid-muridnya. Jangan kalian dekati ahli kalam, yaitu orang-orang Mu'tazilah. Jillah sekarang ini ya. Tiba-tiba salah seorang muridnya ada yang berkata, dia dekati Yunus bin Ubaid, dia bisiki, Syekh, tadi saya lihat anakmu baru keluar dari majelisnya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini tokoh Mu'tazilah. Ya, maka macam tersengat lebahlah Yunus bin Ubaid. Dia katakan, panggil anak itu kemari. Panggil anak itu kemari. Maka dipanggillah anaknya. Ya. Maka dia pun menginterogasi anaknya. Aku dengar kamu tadi baru keluar dari majelisnya Amr bin Ubaid. Benar? Anaknya menjawab, benar. Benar ya ayah. Tapi saya tadi cuma ngantar si fulan, dia punya keperluan di situ. Bukan maksud saya datang ke majelis itu, cuma nemani kawan saya datang ke situ untuk satu keperluannya, bukan untuk mendengarkan kata-katanya. Maka Yunus bin Ubaid pun memarahi anaknya dengan mengatakan, sungguh aku telah melarangmu ya dari berbuat zina, mencuri, minum khamar. Saya larang kamu dari itu, dosa-dosa itu. Tapi demi Allah, seandainya engkau datang bertemu dengan Allah dengan membawa semua dosa itu, lebih aku sukai daripada engkau membawa pemikiran Amr bin Ubaid ataupun pemikiran teman-temannya Amr bin Ubaid. Jadi beliau tetap marah dan memperingatkan anaknya, padahal anaknya ke situ itu bukan untuk mendengarkan perkataan Amr bin Ubaid, hanya mengantar temannya. Itu pun Yunus bin Ubaid memarahinya, menasihatinya, memberikan peringatan, jangan sekali-kali datang. Apalagi ini yang ingin tahu katanya. Ini kan kurang kerja ini. Ini bermain dengan apa? Bahaya. Ya. Seperti memasukkan kepalanya ke mulut buaya yang terbuka. Kalau ngatup, ya innalillah. Kalau enggak ngatup, alhamdulillah. Kan gitu. Ngatup dia gini, innalillah. Kan gitu. Ini kan berbahaya ini. Antum bermain-main dengan api seperti ini. Ini tidak dibolehkan. Haram hukumnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena agama itu bukan untuk coba-coba, eksperimen, kelinci percobaan. Hidup cuma sekali. Ikhwani fiddin, ya. Kita enggak tahu bagaimana Allah nanti memanggil kita. Ya. Dan bagaimana hati itu cepat berbolak-baliknya. Apa kata Al-Imam Adz-Dzahabi?
Dahulu di dalam Syiar Alamun Nubala, beliau mengatakan dahulu para ulama senantiasa berpesan kepada murid-murid mereka. Ini salah satu nasihat yang disampaikan oleh para ulama kepada murid-murid mereka. Mereka tidak lupa menasihatkan murid-murid mereka dengan perkataan ini, yaitu apa? Innal quluba dha'ifah wasyubah khattafah. Inna syubah khattafah wal qulub dha'ifah. Sesungguhnya syubhat itu sangat cepat sambarannya. Tahu-tahu saja itu. Ya, sementara hati itu lemah. Hati itu lemah. Sementara syubhat itu sangat cepat sambarannya. Tiba-tiba kita sudah berubah. Tiba-tiba simpati kepada apa? Syiah. Ada itu. Akhirnya terbawa. Tiba-tiba simpati kepada sufi, kan begitu ya. Tiba-tiba simpati kepada apa? Khawarij. Enggak sadar. Terbawa gitu ke alam lain. Alam bawah sadar. Nah, ketika dia terbangun baru dia sadar, wah rupanya udah di sini katanya. Kapan satu kelompok dikatakan membentuk satu kelompok hizbiyah? Kalau berbicara tentang hizb, ya kalau itu berkumpul karena Allah, bertemu karena Allah, saling menyintai karena Allah, wala dan barok, ya ukurannya barometernya adalah syariat Allah, sunnah Rasulullah, maka ini namanya hizbullah. Boleh, bagus, terpuji, Allah memujinya. Ala inna hizballahumul ghalibun. Tapi kalau dasarnya adalah karena satu apa? Satu daerah, dasarnya bukan karena Allah dan bukan karena apa namanya sunnah, ya dasarnya karena satu kita katakan satu pemikiran atau satu apa namanya satu golongan, ya. Nah inilah yang tidak dibenarkan, ya. Maka tidak boleh mengikat umat ini dengan ikatan-ikatan selain apa? Selain ikatan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ya, bacakan. Kita sisakan pertanyaan untuk akhwat, karena di bawah ada akhwat dan sebagian ummahat yang ikut hadir dalam majelis ini. Ini ada beberapa pertanyaan, banyak Ustaz pertanyaan yang masuk SMS melalui HP saya. Ada sekitar 5 atau 6 pertanyaan. Jawab semua Ustaz atau satu saja? Satu aja. Satu saja. Satu aja. Ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, Ana ingin bertanya, bagaimana hukumnya seorang suami yang sedikit sekali waktunya untuk istrinya, dan suami ini lebih banyak berdakwah di luar sehingga lupa kewajibannya untuk mendidik istri. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah boleh sang istri meminta cerai? Insya Allah bukan istri ustadznya. Ya, makanya kalau dakwah bawa istrinya. Iya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Istri itu juga punya hak. Suami punya kewajiban. Ya, termasuk kezaliman dan melanggar hak istri adalah kita tidak memberikan hak istri tersebut. Ya, bukan hanya hak nafkah lahir, tapi juga nafkah batinnya. Termasuk di sini kebutuhan rohaninya, yaitu apa? Ilmu, nasihat dan sejenisnya. Ya, maka kalau dia sering ngisi kemana-mana begitu ditinggal kan begitu ya. Ya, kalau itu masih dalam batas yang wajar, sabarlah, kan begitu ya. Nah, tapi kalau dalam waktu yang lama, ya sunnahnya adalah dibawa, ya
dibawa seperti Nabi membawa istri-istri beliau ya di dalam perjalanan yang panjang dan jauh. Ya, nah demikian supaya semua hak dapat dipenuhi dan tidak ada yang merasa dirugikan dan didolimi. Dan masalah rumah tangga itu hendaknya bisa dikomunikasikan. Jangan ancamannya ujungnya cerai, kan begitu ya. Kalau sudah enggak ada kecocokan lagi dan tidak bisa disatukan, sudah dipanggil hakim ataupun juru runding dari dua belah pihak, tidak juga ada titik temu, mungkin bolehlah ya, karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi, mungkin kan begitu ya. Tapi masalah-masalah yang seperti ini itu masih bisa masih bisa dibincangkan, masih bisa dikomunikasikan. Kalau komunikasi lancar, selesai urusannya, kan begitu ya. Ya misalnya dikomunikasikan ini dengan suaminya, misalnya apa? Dikurangi sedikit jadwalnya, kan begitu ya. Atau dibawa istrinya, itu kan win-win solutionnya namanya, kan begitu ya. Jalan tengah namanya. Ya. Satu lagi Ustaz terakhir ini sepertinya dari Ikhwan ini pertanyaan ini. Ikhwan atau akhwat? Sepertinya Ikhwan ini kalau melihat pertanyaannya Ustaz. Iya. Iya, ini penting untuk dijawab Ustaz. Katanya, Ustaz terkait tidak bolehnya latihan perang, apakah latihan airsoft gun masuk kategori latihan perang? Jazakumullah khairan. Sekarang nanti ada latihan manah juga Ustaz. Airsoft gun itu kan permainan. Kalau antum main airsoft gun itu tujuannya main-main, ya nggak apa-apa. Namanya juga permainan, kan main-main. Tapi kalau memang tujuannya untuk latihan perang, karena untuk latihan perang itu kan ada untuk satu tujuan, untuk satu kelompok tertentu, ya, untuk suatu apa? Ya, ide tertentu. Untuk apa antum latihan perang? Karena mau perang. Perang itu kan berarti ada pasukan, ada kelompok, ada tujuan dan lain sebagainya. Ya. Jadi enggak, kalaulah latihan perang itu pakai senjata kayu kan begitu ya, seperti pramuka, ya itu tetap enggak boleh juga kalau itu tujuannya latihan perang, walaupun pakai senjata kayu kan begitu ya, yang dulu baris-baris di Malioboro kan begitu. Zaman-zaman dulu itu ada yang latihan perang pakai senjata kayu, orang teriak pramuka. Nah itu enggak boleh itu. Karena tujuan dia latihan perang. Seperti masa-masa laskar-laskaran dulu kan gitu ya. Laskar pelangi ujung-ujungnya. Nggak boleh itu. Makanya coba lihat ujung-ujungnya bagaimana. Kesudahannya bagaimana. Baik itu yang di Bogor ataupun di Aceh kan begitu, atau di Poso atau di mana pun, nggak boleh. Jadi kalau ada anak-anak muda ini yang ngajak latihan perang, jangan mau, sesat, nggak boleh, jangan itu, nggak boleh. Nasihati dia. Antum latihan perang mau ngapain? Rupanya mau perang. Demikian. Ikhwan fillah, min sya'nul fitnah alla tuwassa' dairatuha. Itu kaidah ulama. Termasuk ya kaidah di dalam fitnah adalah tidak boleh memperluas lingkarannya. Jangan masalah yang sana antum bawa kemari hingga di sini juga jadi rusuh. Antum hidup di sini, bukan hidup di sana. Ya, seperti kacau balaunya dakwah salaf dulu awal-awal di sini, karena masalah-masalah di sana dibawa di sini, dibicarakan di sini, orang sini terpelongo nggak tahu apa yang dibicarakan kan begitu ya, ikut-ikutan ujung-ujungnya. Karena maslahat kaum muslimin di sini itu mungkin berbeda. Coba lihat sekitar kita. Selama ini mungkin kita lalai dan lupa kan begitu, asik dengan dulu itu ya. Nah, ketika itu semua sudah maka kita kan bukan masanya lagi seperti itu. Kita memperluas dakwah kita. Dan ternyata masih banyak kaum muslimin yang memerlukan sebenarnya dakwah kita. Kan baru terbuka mata kita. Wah, ternyata medan dakwah itu sangat luas. Ya. Tugas kita di sini aja nggak habis-habisnya di Indonesia. Di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indonesia kan Sabang sama Merauke ya.
Sabang sampai Jogja aja. Enggak, tapi Merauke sana. Ya kan? Apalagi sekarang ini sampai daerah terpencil sudah mengenal dakwah sunnah, dakwah salah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi irhamu bi ummah Muhammad. Ya, sayangilah dan rahmatilah umat Muhammad ini. Ya. Ada lagi. Ini aja ya dulu ya. Ini kayaknya perlu dijawab juga. Bagi yang menanyakannya perlu dijawab. Fenomena merasa kajian jemaah kita yang paling salafi, apakah tergolong hizbiyah? Ini ada bau-bau hizbiyah juga kalau kayak gini nih ya. Merasa paling salafi, ini yang jadi masalah ya. Kita wajib meyakini, bahwasanya manhaj salaf lah yang paling benar. Enggak ada yang lebih benar daripada manhaj salaf. Karena kalau ada manhaj yang lebih benar daripada manhaj salaf, ini saya sudah ramai-ramai kita tinggalkan manhaj ini dan kita cari manhaj yang lebih baik itu. Enggak ada. Itu wajib hukumnya, enggak boleh ragu itu bahaya itu. Ya, kalau ragu itu bahaya, bisa lepas manhaj itu dari tangan kita. Ya, kalau masih ragu berarti kita belum duduk itu, masih jongkok. Belum duduk di manhaj salaf, ya. Masih jongkok dia, siap-siap lari. Itu wajib kita meyakini bahwa manhaj salaf inilah yang paling benar. Enggak diragukan lagi, tapi merasa kita yang paling benar, yang paling nyalaf, nah ini yang salah. Fala tuzakku anfusakum. Ya, kita perbaiki sajalah diri sendiri supaya menjadi salaf yang sejati. Ya, itu pun enggak habis-habisnya tugas kita itu untuk kita lakukan sepanjang umur kita. Memperbaiki diri kita seperti yang dikatakan Nabi, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mewujudkan ini aja habis usia kita untuk mewujudkan sabda Nabi ini. Seorang muslim yang sejati adalah muslim yang selamat, muslim lainnya dari lisannya dan tangannya. Ya. Jadi fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu ya mensucikan diri kamu sendiri, merasa paling suci, paling benar, paling ya kita ya, oknum itu enggak ada jaminan, tapi manhaj salaf jaminan dari langit. Tapi oknumnya enggak ada jaminan ya khanifiddin. Siapapun bisa jadi orang brengsek kan begitu. Iya kan? Apapun latar belakangnya. Maka jangan seperti orang Cina mau masuk Islam. Enggak mau belajar Islam tapi lihat orang Islamnya, enggak masuk-masuk dia ke Islam. Dia lihat orang Islam, dia lihat yang brengsek pula kan gitu ya. Wah ini pencuri, dah penipu, tukang tipu, tukangnya, ini gak jadi masuk Islam dia. Itu namanya orang Cina mau masuk Islam, ikhwanifidin. Ya. Susah kali masuknya, kenapa? Yang dia lihat orang Islamnya. Orang Islamnya nggak ada jaminan. Tapi Islam ini agama yang apa? Innad dina indallahi Islam. Jadi mungkin bisa kita bedakan antara manhaj salafnya dengan apa? Dengan pelaku-pelakunya, orang-orangnya, ya. Nah demikian. Jadi kita semua berusaha. Kalau nggak perlu kita mentazkiyah diri kita sendiri ya, dan mengatakan wah kalau saya ini saya yang paling nggak ada lagi kira-kira yang lain. Ini kan namanya sombong dan takabur ini. Ya, ini ada bau-bau hizbiyah juga ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian saja ikhwanifiddin. Ya mungkin dalam kesempatan lain dapat kita lanjutkan lagi ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya atas keterlambatannya tadi ya. Ya janjinya kan jam 6 ya. Jam 6 ditunggu-tunggu gak muncul-muncul gitu ya. Pikir gak muncul gitu ya. Muncul juga akhirnya. Ya karena satu dan lain hal yang gak usah diceritakan di sini. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.